Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Demikian dituliskan dalam Amsal 14 ayat 30. Ada dua sahabat bernama Budi dan Anto yang tinggal di sebuah desa. Di halaman rumah Anto tumbuh sebuah pohon mangga yang menghasilkan buah-buah yang lebat dan manis setiap musimnya. Pohon itu menjadi kebanggaan Anto dan seringkali ia membagikan mangga kepada tetangganya, termasuk Budi. Namun di hati Budi mulai tumbuh perasaan iri. Ia berpikir, mengapa Anto yang memiliki pohon itu bukan aku? Kalau aku yang punya pohon itu, pasti aku akan lebih terkenal di desa ini. Setiap kali melihat pohon mangga Anto berbuah lebat, perasaan iri Budi semakin besar. Ia mulai membandingkan dirinya dengan Anto, merasa kurang beruntung, dan bahkan enggan berbicara dengan Anto. Suatu malam, dipenuhi oleh rasa iri, Budi memutuskan untuk memotong pohon mangga Anto. Ia berpikir, kalau aku tidak bisa memiliki pohon ini, maka Anto juga tidak pantas memilikinya. Dengan kapak di tangannya, ia diam-diam pergi ke halaman Anto dan mulai menebang pohon itu. Namun, saat ia sedang memotong batang pohon, Anto keluar dari rumah karena mendengar suara berisik. Ia melihat Budi dengan kapak di tangannya dan bertanya, "Budi, apa yang sedang kamu lakukan?" Budi yang merasa malu dan tertangkap basah mulai menangis. Ia mengakui bahwa ia iri pada pohon mangga Anto. Ia berkata, "Aku merasa tidak adil bahwa kamu memiliki pohon ini, sedangkan aku tidak. Itu membuat hatiku dipenuhi rasa iri, dan aku tidak tahu bagaimana mengatasinya." Anto tersenyum lembut dan berkata, Budi, jika kamu ingin menikmati mangga ini, kamu hanya perlu memintanya saja. Aku selalu senang berbagi denganmu. Tetapi lihatlah bagaimana iri hati telah membuatmu hampir menghancurkan sesuatu yang baik, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk dirimu sendiri. Dari kisah ini kita belajar bahwa iri hati tidak membawa kebahagiaan. Sebaliknya, ia menghancurkan hubungan dan merampas kedamaian hati. Amsal 14 ayat 30 yang kita baca tadi mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hati yang tenang dan damai dalam hidup. Ayat ini mengungkapkan dua jalan yang bisa kita pilih. Hati yang penuh ketenangan membawa kehidupan dan kesehatan, tetapi iri hati membawa kehancuran baik secara rohani maupun fisik. Hati yang tenang membawa kehidupan. Hati yang tenang lahir dari kepercayaan penuh kepada Tuhan. Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, Dia memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ketika hati kita damai, tubuh kita pun mendapat manfaatnya. Banyak masalah kesehatan seperti stres, kecemasan, dan tekanan darah tinggi berasal hati yang gelisah. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam damai bersamanya. Iri hati membusukkan tulang. Iri hati adalah perasaan tidak puas yang muncul ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Itu membuat kita lupa akan berkat Tuhan dalam hidup kita sendiri. Secara rohani, iri hati menjauhkan kita dari Tuhan karena fokus kita teralih dari rasa syukur kepada perasaan
tidak puas. Secara emosional, iri hati menciptakan kepahitan dan perasaan rendah diri. Secara fisik, penelitian menunjukkan bahwa perasaan negatif seperti iri hati dapat mempengaruhi kesehatan kita, seperti menyebabkan stres atau penyakit kronis. Alkitab memberikan contoh betapa berbahayanya iri hati. Iri hati Kain terhadap Habil berujung pada pembunuhan. Ini menunjukkan betapa berbahayanya iri hati jika dibiarkan menguasai hati kita. Lalu, bagaimana cara mengatasi iri hati dan menjaga ketenangan hati? Yang pertama, belajarlah bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika kita fokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang tidak kita miliki, rasa iri hati akan lenyap. Yang kedua, percayalah pada rencana Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk setiap orang. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untukmu. Yang ketiga, hiduplah dengan kasih. Kasih sejati tidak iri hati. Ketika kita hidup dalam kasih, kita dapat bersukacita atas keberhasilan orang lain. Hal praktis yang bisa kita lakukan adalah setiap kali merasa iri, segera ingatkan diri kita untuk bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan renungkan selalu janji Tuhan bahwa Dia mencukupi segala kebutuhan kita sesuai dengan waktunya. Hidup yang penuh damai sejahtera hanya bisa kita peroleh jika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Jauhi iri hati dan pelihara hati yang tenang dan bersyukur, mempercayai Tuhan dan hidup dalam kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami hati yang tenang dan penuh rasa syukur. Jauhkan kami dari iri hati dan ajar kami untuk hidup dalam damai sejahtera-Mu. Kami percaya Engkau cukup untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.